merupakan salah satu serangga yang menjadi musuh alami untuk ulat kantong utamanya. Jadi yang melatar belakangi kami untuk membangun ini adalah salah satunya surat edaran dari pimpinan tentu aja terkait dengan pembangunan penangkaran sikanus. Jadi memang yang melatar belakangi juga serangan hama ulat pemakan daun kelapa sawit di kebun membuat kami harus melakukan pengendalian hama terpadu, integrated pest management, baik itu secara biologis, mekanis maupun fisik. Dan salah satunya biologis ya dengan pemanfaatan musuh alami ini. Gitu. Ini bisa dilihat juga di belakang menggunakan hand picking ya manual untuk pengendalian secara fisiknya kami fruit trap, biologisnya beneficial plant atau tanaman yang bermanfaat untuk si sikanusnya ini di lapangan dan juga Antigona dan Turnera dan juga injeksi batang. Ini yang saya jelaskan tadi juga sedikit terkait pengendalian hama ulat kantong ini gampang-gampang susah, banyak gampangnya sih tapi dibanding tapi banyak susahnya realnya. Jadi memang kita harus melihat fase hidupnya tadi, fase hidup dari si ulatnya. Jadi nggak bisa semena-mena langsung kita injeksi ini kan berkaitan sama seperti penyemprotan juga. Untuk di tayang muda kan batangnya saya rasa belum cukup untuk diinjek, jadi dia disiram, disemprot. Untuk yang TBM salah satunya tadi kami udah manfaatin drone juga. Ketika dia aktif makan daun silakan racuni makanannya, tapi ketika dia nggak aktif jangan, sayang soalnya uang kita, tenaga kita, racun kita untuk itu. Jadi persiapkan aja bisa melalui fruit trap ataupun hand picking. Perbanyakan beneficial plant pun juga bisa dicoba karena cukup gampang untuk Turnera dan Antigonon ini perbanyakannya. Kalau untuk Turnera tinggal di-stack aja, tinggal ambil aja, siapin baby polybag, langsung siapin tanahnya, ditancapkan aja udah jadi. Antigonon juga kan ada biji-biji tuanya yang tua tuh langsung aja bisa ditanam juga. Di sana satu pengendalian hayati yang kami laksanakan di sini perkembangbiakan sikanus melalui peningkatan biodiversitasnya dan juga tanaman inangnya. Nah, adapun ini fase hidupnya sikanus ya, mulai dari telur, limfa instar 1 sampai 5 hingga imago. Imago ini yang udah jadi. Dia nanti kayak semut besar gini loh, Pak. Kalingan bentuknya. Udah ada. Pernah lihat belum sikanus? Belum ada ya. Jadi dia awalnya kayak semut merah aja, kecil-kecilnya. Jadi rata-rata ya, kalau di rata-rata paling periode hidupnya per instar atau per fase ini sekitar 10 hari. Jadi dari awal dia dikopulasi sampai dia jadi itu sekitar 3 bulan lah, 120 hari lah rata-rata. 120 hari. Mungkin di sini yang fase telur kami yang saat ini belum ada karena kemarin udah diperbanyak ke instar 1, 2, dan 3. Jadi awalnya dia kopulasi atau dikawinkan di satu toples, lalu nanti selanjutnya dia akan bertelur kayak gini telurnya, sekitar 150 sampai 200 butir juga telurnya, baru nanti berkembang ke instar berikutnya. Cuman memang mortalitas atau tingkat kematian di tiap instarnya itu sekitar 20%, masih cukup tinggi juga. Jadi masih ada beberapa kendala kalau misalnya suhunya nggak pas atau kita nggak sigap buat pisahin, karena ketika di nimfa instar 4 ke 5 itu dia udah mulai besar. Kalau kita nggak cepet pisahin, dia mau makan temennya sendiri. Kanibal juga. Jadi memang kita harus cepat-cepat lah bisa ini. Kalau sikanus yang di sini tuh sikanus dicotinus. Ya, ini ada macam-macam beneficial plant atau host plant ya, rumah untuk si sikanusnya. Ketika di lapangan, salah satunya yang salah dua berarti ya, yang udah kami kembangkan di kebun ini tuh Turnera sama Antigonon, bunga pukul 8 dan air mata pengantin. Ini pun udah ada apa ya. Ini perbedaan yang jantan dan betina. Kalau dilihat dari ujung abdomen atau perutnya itu dia datar. Kalau yang betina dia ada runcingnya ini, pokoknya agak datar. Yang jantan, terus ukurannya lebih kecil, sama kayak lebah juga. Kalau yang betinanya lebih besar. Nah, ini juga terbagi dari beberapa ruang. Sekarang bapak-bapak ada di ruang edukasi. Nanti kita masuk ke ruang
ini populasi atau perkawinan. Ini ada yang dikawinin. Ini yang apa nih, Pak? Ini fase kopulasi namanya. Populasi. Iya, itu yang lebih besar yang betina. Kan kelihatan bedanya ya, yang gede yang betina ya. Nah itu yang betina, itu makannya. Yang betina lebih gede. Mana, Kak? Nih, sama yang jadi makanannya juga air gula atau air madu. Madu. Itu makanannya. Dia suka. Endok ya? Ini suka. Makanya dia suka di madu. Ini udah fase kopulasi. Pasti populasi. Ntar lagi telur. Oh, udah telur. Telurnya ini nih. Ini. Oh, itu telurnya. Kami taruh ini Iya, makanya iya. kayak telur coro. Iya. Iya, iya, iya. Mana, Mbak? Coba, Mbak. Ini ya. Iya, iya, iya. Jadi ini yang jadi itu. Ini nanti ketika udah jadi telurnya, baru kami pindahkan ke sini. Tapi ini belum dipindahkan. Belum ya? Udah di sini. Kami pindahkan ke box atasnya. Jadi ini kan ada monitoringnya juga. Jadi setelah telur nanti sekitar 12 sampai 15 hari, kita lihat berapa yang netas. Kebanyakan mortalitasnya sekitar 20% mati. Baru box pelepasan di atasnya. Udah, ini terakhir. Oh, terakhir. Sana. Sana ada 1, 2, 3, 4, 5. nanti dia jadi instar 3. Oh, coba. Ini instar berapa nih? Instar 3. Oh, kayak semut merah. Iya. Semut merah. Iya. Ada di plasma ini. Iya. Cuma karena kita nggak tahu namanya Iya, aja. ini kalau diperbanyak bisa, Pak. Terbukti Banyak ini memang dia begitu. Oh iya banyak nih. Tapi kalau ini sudah kayak kalau angkrang bahasa kita angkrang itu yang merah itu bukan beda kalau angka. Oh, kapan dilepas ke apa Kalau yang lapangannya? kami iniin ketika dia udah jadi kemarin udah dilepas deh kayaknya sama Mas Wahyu. Ini Ketika besar, dia Bu? udah Enggak. iya, nanti dia sebesarnya tuh. Bu, ini tuh mati, Bu.